oleh Yesus beda dan berlawanan dengan dewanya orang Yahudi yang ada di dalam perjanjian lama. Ini beda nih guys, itu sama, Allahnya itu sama, Allahnya Musa, Allahnya Ibrahim, Allahnya Daud, Allahnya Yesus, Allahnya Muhammad itu sama guys semuanya. Yang beda itu adalah Allahnya umat Kristen. Jadi Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu beda, ya. Itu ada dua oknum yang lain. Tapi kalau Allah itu satu, dialah Allahnya Musa, Allahnya Ibrahim, Allahnya Daud, Allahnya Yesus, Allahnya Muhammad. Ya. Tapi ada oknum lain, yaitulah yang bukan Allah, tapi disamakan dengan Allah, ya, dibandingkan dengan Allah, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Itu bukan Allah, guys. Itu oknum lain di luar Allah. Menurut dia, Bapa adalah dewa yang baik dan benar untuk disembah, sedangkan Yahweh adalah dewa yang jahat dan tidak layak untuk disembah. Nah, ini beda nih. Padahal itu sama aja, padahal Yahweh itu nama lainnya dari Allah itu, guys. Ajaran Markion ini dinyatakan sebagai bidat oleh Justin Martyr, Irenaeus, dan Tertullian. Kemudian, Markion dikeluarkan oleh Gereja Roma. Kemudian tak dari mana muncul paham doketisme. Paham ini berkata bahwa Yesus bukan manusia sungguhan. Yesus hanya kelihatannya saja seperti manusia, tetapi bukan manusia. Dan paham ini juga dianggap bidat. Awe dan Kristen menganggap Yesus Tuhan gitu. Sama aja, guys. Yang benar telah Yesus memang manusia murni, itu baru benar. Di luar itu bidat. Mereka tadi mengatakan Yesus itu bukan manusia, kelihatannya kayak manusia gitu. Sama yang Kristen mengatakan Yesus itu bukan manusia biasa, tapi Tuhan. Sama aja gitu. Ya kan? Itulah bidat. Kira-kira pada tahun 135 sampai 177, ada Montanus yang menekankan pada nubuatan-nubuatan baru, pengalaman pribadi, mendapatkan wahyu dari Roh Kudus, dan sebagainya. Konon katanya pada tahun 206, Tertullianus yang terkenal karena memperkenalkan istilah Trinity. Yesus mengatakan ya, tidak ada rabi, ya, hanya satu rabimu, ya, hanya satu Mesiasmu. Jadi tidak ada wahyu yang turun kepada yang lain, hanya kepada Yesus saja, guys. Yesus kan mengkritik orang-orang ahli Taurat, ya, mereka mengatakan menerima wahyu segala macam. Enggak, mereka tuh sebenarnya bukan rabi Yahudi ini. Rabinya cuma satu, yaitu Musa. Yesus rabi berikutnya. Mereka ini ya, ahli Taurat ini hanya melaksanakan ajaran Musa, gitu. Kenapa nggak boleh sebut rabi? Karena rabi itu satu Musa, dialah menerima wahyu. Para yang sebut rabi ini, yang menyebut diri mereka rabi ini sebenarnya bukan rabi, tapi mereka tuh adalah pengikut yang harusnya mengajarkan ajaran Musa. Sama seperti ini gitu. Wahyu itu hanya Yesus yang menerima, guys, nggak ada selainnya gitu. Jadi kalau orang-orang mengaku menerima wahyu, itu jelas itu bid'at. Sama kayak dalam ajaran Muhammad, ya. Yang menerima wahyu cuma Nabi Muhammad. Selain itu tidak. Para sahabat tidak menerima wahyu, ya kan? Para tabiin, ulama tidak menerima wahyu. Kalau mereka tidak, ya, orang-orang ini disebut menerima wahyu. Itu kacaunya, guys. Padahal yang menerima wahyu itu harusnya hanya Yesus saja, guys. Seperti halnya Nabi Muhammad menerima wahyu. Selain itu tidak menerima wahyu. Selain itu seharusnya hanya mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan mengikuti apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Itu poinnya. Tas juga bergabung dengan kelompok ini. Kelompok ini mirip dengan Pantekosta atau karismatik pada zaman sekarang. Namun pada zaman dulu, kelompok ini juga dianggap bidat. Kira-kira pada tahun 215, ada Sabellius yang mengajarkan modalisme. Modalisme mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan tiga pribadi, tetapi tiga mode. Maksudnya, ya, apapun mau tiga pribadi, mau tiga mode, itu tidak pernah Yesus ajarkan. Yesus ajarkan adalah, ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu-satunya Tuhan. Jadi kalau ngomong satu-satunya Tuhan, tidak ada lagi tiga mode, tiga pribadi, itu nggak ada, guys. Satu-satunya Tuhan, clear. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya pribadi, satu-satunya Tuhan, satu-satunya apa lagi? Satu-satunya orang yang maha kuasa, satu-satunya pencipta. Nggak ada tiga dalam satu, nggak ada. Tiga mode, nggak ada. Itu nggak pernah Yesus ajarkan. Itulah yang disebutkan bidat, guys. Apa yang tidak pernah Yesus ajarkan, mereka ajarkan. Itu bidat namanya. Ada satu dewa yang sekarang menjadi Bapa, kemudian dia berubah wujud menjadi Anak, kemudian dia berubah wujud menjadi Roh Kudus. Dia menjelaskan hubungan Trinitas dengan analogi seperti matahari. Sang Bapa seperti mataharinya, Sang Anak seperti sinar matahari, dan Roh Kudus seperti panas matahari. Pengajaran Sabellius ini ditentang oleh Kristen sama aja. Kristen mengajarkan, bahkan mereka menganalogikan Yesus dan Allah dan Kudus seperti lilin, ya kan?
ada lilinnya, ada batangnya, ada sumbunya, ada apinya. Sama aja gitu guys, sama-sama bid'at gitu. Yesus nggak pernah ngajarkan itu. Yesus nggak pernah ngajarkan dia itu analogi sebagai lilin yang dikatakan orang Kristen. Orang Kristen juga ada mengatakan Yesus tuh kayak apa? Trinitas tuh kayak tangan di sebelah kanan kita gitu, dengan kita gitu. Yesus nggak pernah ngajarkan itu bro. Yesus ajarkan adalah ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan. Tidak ada pernah Yesus ngajarkan seperti ini gitu, seperti banyak yang Trinitas nggak pernah gitu. Makanya orang-orang banyak yang bahkan kasihannya orang-orang banyak yang menganalogikan Trinitas itu kayak lilin kayak apa. Padahal Yesus nggak pernah ngajarkan tentang itu gitu. Trinitas sama sekali gitu kan. Tertullianus, Hippolytus, Athanasius, Arius, dan dia dikeluarkan dari gereja oleh Paus Castilus I pada tahun 220. Orang terkenal lain yang menggunakan penjelasan serupa dengan modalisme adalah Ignatius dari Antioquia, Praxeas, dan Penatua Noteus dari Asia Minor sekitar tahun 230-an. Pada zaman modern ini, kelompok ini biasanya disebut Oneness dan dianggap bidat. Pada tahun 256 sampai 336 ada Arius. Dia mengajarkan bahwa sang anak dewa mempunyai permulaan. Ada saat di mana sang anak dewa belum ada. Jadi sang anak dewa tidak abadi bersama Bapa, tidak satu hakikat, dan merupakan dewa yang lebih kecil atau lebih rendah daripada Bapa. Nah ini Arius yang masih penganut Unitarian. Ingat ya, sebenarnya gini, Arius ini ya, ini udah benar. Dia mengatakan Yesus bukan satu hakikat dengan Bapa. Kalau kita kan mengakui Yesus satu hakikat dengan Bapa, dengan Kudus. Mereka mengakui tidak. Dia Unitarian gitu. Jadi Yesus ini merupakan bukan dewa ya, tapi Mesias gitu. Utusan Allah, Nabi gitu guys. Gitu loh poinnya. Arius dikecam oleh Sinode Alexandria pada tahun 321. Dia ditentang keras oleh Athanasius dan memicu konsili Nikea. Nah itu, akhirnya bidat itu muncul. Arius disingkirkan, karena Yesus sudah benar guys. Ya, mengatakan ya, Yesus itu bukan Allah. Yesus adalah utusan Allah. Udah benar ini. Tiba-tiba datanglah kaum Trinitarian dan mereka setelah membantai ya, menghabisi orang-orang Arius, mereka langsung mengadakan konsili Nikea untuk menguatkan paham mereka yaitu Trinitarian yang nggak pernah Yesus ajarkan. Yesus ajarkan paham itu Unitarian, yaitu Yesus itu adalah utusan Allah Tuhan satunya. Kalau mereka tidak menyamakan antara Yesus utusan dengan Allah satunya dengan Trinitas, paham tidak guys? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Dia dinyatakan sebagai bidat pada konsili Nikea di tahun 325. Nah, orang yang harusnya bidat ya menyatakan orang yang nggak bidat jadi bidat. Ini kebalik guys. Tapi ini faktanya. Dan kita lihat banyak sekali bidat di zaman itu ya. Ini kita heran sampaikan itu betul gitu. Memang tentang terjadi gitu. Karena semuanya sudah tidak mengikuti ajaran Yesus gitu. Hanya kelompok kecil kayak Arius ini masih ikuti ajaran Yesus gitu. Yaitu misalkan antara hakikat Yesus dengan Allah. Karena Yesus katakan ya, jangan sebut siapapun di bumi sebagai Bapa. Hanya satu Bapamu di surga. Itu berarti Yesus misahkan. Ya, Bapa nggak ada di dunia ini. Hanya satu Bapamu di surga. Yaitu Yesus bukan Bapa. Berarti kan terpisah. Betul lah Yesus nih guys gitu. Tapi orang Kristen malah menyatukan hakikat Bapa dengan Yesus. Padahal Yesus di bumi, ya di dunia, Allah Bapa di surga. Yesus katakan jangan katakan siapapun Bapa di bumi. Hanya satu Bapamu di surga. Itu berarti Yesus memisahkan antara dia dengan Bapanya guys. Dan Arius betul akan hal itu. Modern ini, kita bisa melihat kelompok ini seperti Saksi Yehova dan Unitarian. Tentunya mereka dianggap bidat juga. Ya, mereka dianggap bidat Kristen karena Kristen menganut paham Trinitarian. Padahal mereka lah nggak bidat guys. Arius ya, Saksi Yehova itu masih mengikuti ajaran Yesus. Meskipun sekarang nggak berlaku lagi karena itu sudah akhir Muhammad. Tapi pada waktu itu aja berlaku. Ya Arius itu benar guys. Arius ini waktu belum datang Muhammad dia sudah benar gitu. Sekarang pun dia benar, tapi harusnya dia ikuti Muhammad. Karena Muhammad itu mengajarkan sama dengan Yesus ajarkan yaitu Unitarian. Ini sebenarnya mereka inilah yang layak mengatakan bidat kepada konsili Nikea, kaum Trinitarian gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Tapi sayangnya kebalik. Malah orang-orang yang sebenarnya bidat lah yang mengatakan mereka ini yang tidak bidat sebagai bidat. Kebalik guys. Kemudian ada banyak yang disebut Gnostik. Mereka adalah kelompok yang mengaku mendapatkan pengetahuan rahasia dari Yesus melalui rasul atau orang tertentu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini sama dengan Rasul Paulus dan lainnya. Mereka ini ngaku ketemu Yesus dalam mimpi. Ya kan? Ini guys, ini pengakuan yang tidak dapat dipercaya gitu. Ya.
Paham ya? Karena yang apa? Ya apalagi kalau mereka mengajarkan yang tidak pernah Yesus ajarkan gitu. Jadi makanya kalau ada orang aku mimpi ketemu Yesus nih, cek dulu apa sih yang kamu mau ajarkan gitu kan? Ini kita cek Alkitabnya apa Yesus ajarkan. Nah kalau tidak Yesus ajarkan, orang yang ajarkan berarti ini jelas bohong-bohongan belaka guys, gitu. Itu poinnya. Sederhananya, saya bisa katakan bahwa kelompok orang ini adalah orang-orang yang lebih suka dengar gosip daripada berita. Nah, karena pemikiran yang berbeda-beda seperti ini, maka diadakanlah Konsili Nikea pada tahun 325 untuk menentukan bagaimana iman Kristen yang umum bisa diterima oleh semua gereja dan lurus sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Itu faktanya tidak lurus dan tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Malah orang yang mengajarkan ajaran lurus itu malah dibantai, yaitu Arius dan pengikutnya. Ya. Jadi ajaran mereka ini sebengkok guys, bengkok ya. Yang tidak pernah Yesus ajarkan yaitu coba di mana Yesus pernah mengajarkan tentang Trinitas. Coba cek satu aja kitab yang Yesus mengajarkan Trinitas, nggak ada. Dia mengajarkan mengenai Unitarian, Allah satu Tuhan, Yesus utusan. Ya, itu bukan Trinitas, itu adalah tauhid. Gitu loh. Sekali lagi ini Konsili Nikea inilah bidat terbesar di sini gitu. Baru bidat itu terus menjalan hingga sekarang. Para rasul. Kata umum bahasa Yunaninya adalah Katolik dan ajaran yang lurus bahasa Yunaninya adalah Ortodoks. Itulah sebabnya setelah Konsili Nikea, gereja-gereja yang disebut gereja-gereja yang satu, Katolik dan Ortodoks. Tapi ingat, Yesus tidak tahu tentang gereja sama sekali. Yesus itu mengajar di sinagog. Yesus nggak pernah menyebut kata gereja atau menyebut tentang Kristen. Yesus mengajar di sinagog. Mengajarkan apa? Mengajarkan tentang tauhid. Mengajarkan tentang hukum Taurat yang kita pernah Nabi. Itu yang Yesus ajarkan. Yesus bahkan memerintahkan untuk turuti, ikuti, laksanakan hukum Taurat yang kita pernah Nabi. Gitu. Jadi itu yang Yesus ajarkan. Jadi mereka ini guys sudah menyimpang. Inilah bidat sebenarnya itu. Kira-kira ada 300-an uskup dari berbagai gereja, dari berbagai negara yang hadir pada saat itu dan menghasilkan pengakuan iman Nikea. Nah, sekarang saya akan bacakan pengakuan iman rasuli dari Konsili Nikea 325. Bukan dari Konsili Konstantinopel 381 tanpa filioque, dan saya akan baca dengan terjemahan saya sendiri tanpa kata Allah. Kami percaya kepada satu dewa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala yang terlihat dan tidak terlihat. Dan Bapa kok dikatakan dewa kan? Ini aja udah ngaco ya. Kepada satu penguasa, Yesus Kristus, anak dewa yang dilahirkan dari sang Bapa. Anak dewa. Mekanisme inilah disebut dari ajaran pagan, guys. Dewa-dewa itu ajaran pagan. Ini Konsili Nikea kalau seperti ini jelas ini adalah menginterpretasi ajaran pagan. Ya. Anda tahu namanya dewa Dewa Zeus, anaknya Hercules kan? Dewa Hercules itu anaknya dewa Zeus. Ini sama sendiri, guys. Ada dewa, anak dewa gitu. Yang benar adalah Tuhan dan utusannya. Yesus sebut dirinya sebagai utusan. Anak di situ adalah titel karena kita semua anak Allah gitu. Yesus anak istimewa karena dia utusan. Kita cuma anak biasa gitu. Jadi Yesus itu adalah utusan, bukan anak dewa, guys. Cahaya dari cahaya, dewa yang benar dari dewa yang benar. Dilahirkan, bukan diciptakan. Satu hakikat dengan sang Bapa. Yesus itu diciptakan. Sesuatu yang lahir itu diciptakan. Ya. Sedangkan Nabi Adam saja yang tidak dilahirkan ya. Hawa yang tidak dilahirkan itu adalah ciptaan. Apalagi yang dilahirkan, guys. Paham ya? Kalau Yesus mau dikatakan tidak diciptakan, berarti Adam itu juga tidak diciptakan. Hawa juga tidak. Tapi semuanya ciptaan, guys. Sesuatu yang dilahirkan itu atau sesuatu yang diadakan itu ciptaan. Sesuatu yang belum ada, tiba-tiba ada itu ciptaan. Pencipta itulah sesuatu yang sudah ada jauh sebelum semuanya ada. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah pencipta. Tapi kalau kayak saya nih, ya kan? Saya sudah ada dari tahun berapa? Tiba-tiba muncul barang baru, gitu kan? Saya buat apa misalnya? Saya buat apa ya misalnya? Buat kayak pesawat lah dari kertas gitu kan? Baru muncul, itu berarti ciptaan. Kenapa? Karena baru muncul. Sesuatu yang baru muncul kemudian itu ciptaan. Baik diciptakan langsung maupun apalagi dilahirkan. Ini jelas Yesus ciptaan. Tapi dikatakan ini bukan ciptaan. Itu anehnya, guys.
Itu nggak tidak sesuai dengan prinsip pencipta dan ciptaan. Oleh Dia segala hal diciptakan. Dia turun dan inkarnasi dan menjadi manusia. Bagi kami manusia dan bagi... Ingat, Yesus pernah mengatakan ya, nabi-nabi palsu telah banyak datang dan pergi ke dunia ini. Ya, maka ujilah mereka. Apakah roh-roh itu? Jadi nabi-nabi itu disamakan dengan roh. Apakah roh-roh itu berasal dari Allah atau tidak? Roh-roh yang berasal dari Allah mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ingat, telah datang sebagai manusia ya. Bukan telah datang menjadi manusia, bukan. Jadi kata-katanya adalah telah datang sebagai manusia. Ya, bukan telah datang menjadi manusia. Tadi kan menjadi manusia, tapi Yesus katakan telah datang sebagai manusia. Nah, artian kalau ada orang, berarti orang-orang ini adalah mengatakan Yesus telah datang sebagai Tuhan yang inkarnasi di manusia. Paham ya? Berarti jelas ini nabi palsu, guys. Yang sesuai dengan Yesus ajarkan. Karena mereka mengajarkan bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Paham ya di sini? Keselamatan kami. Dia menderita dan pada hari ketiga dia bangkit kembali. Tak pernah Yesus ajarkan. Yesus ajarkan begini. Seperti Yunus ya, tandaku akan seperti Yunus. Seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi Yesus ketika kejadian penyaliban dia ada tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam itu tinggal ya, itu nggak mati. Dia hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dia mulai dimakan ikan sampai dimuntahkan itu dia hidup. Tinggal, makanya pakai kata dia itu tinggal. Tinggal itu hidup. Tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dia yang anak manusia yaitu Yesus akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti Yesus hidup dalam perut bumi. Allah simpan di dalam perut bumi waktu masa penyaliban. Penyaliban itu kan 22 malam, sedangkan di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Maka lepaslah Yesus dari kejadian penyaliban. Ini kita lebih percaya kata-kata Yesus daripada kata-kata mereka ini, guys. Naik ke langit, dari situ dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang... Nah, ingat. Siapa yang Yesus hakimi? Ingat ya. Yesus adalah hakim di bawah hakim. Dengar. Yesus mengatakan gini. Apabila manusia telah duduk di atas tahta di atas tahta kemuliaannya, ya, kemuliaan Bapaknya, yaitu Bapaknya, ya, dia duduk di situ, maka kalian, ya, ke-12 kepala suku Israel akan ikut bersamaku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi nanti yang jadi hakim itu ada 13 orang. Ya, khusus untuk menghakimi dari 12 suku Israel. Itu posisinya sama dengan kepala suku Israel. Sama-sama hakim gitu, guys. Setara mereka. Paham ya? Nah, jadi Musa juga nanti akan, berarti kalau gitu Musa juga akan jadi hakim bagi pengikutnya. Ya, suku Israel yang lain lagi yang hidup pada zaman Musa. Paham ya? Jadi masing-masing itu punya, berarti bukan menghakimi semuanya. Yesus tidak pernah mengatakan aku akan menghakimi seluruh dunia, tidak. Ya, dia hanya menghakimi 12 suku Israel. Dan itu bersamanya adalah ke-12 kepala suku Israel. Ada 13 hakim nanti, guys. Jadi Yesus bukan hakim satu-satunya. Mati dan kepada Roh Kudus. Tetapi mereka yang berkata, ada suatu waktu dia pernah belum ada, dan dia belum ada sebelum dia diciptakan, dan dia diciptakan tidak dari apapun, atau dia adalah hakikat yang lain, atau sang anak dewa diciptakan, atau bisa diganti, atau bisa diubah oleh gereja kudus. Ya, mereka ini bidat, tapi malah mengatakan orang yang nggak bidat itu sebagai bidat, guys. Itu kacau ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicatat dari semuanya ini. Yang pertama, Kristen menaklukkan Romawi tanpa perang menggunakan pedang. Yang kedua, teologi itu adalah buah Jadi ini namanya politik, ya, politik. Jadi ya ketika dikatakan tidak menguasai Romawi dengan pedang itu pemikiran Kristen ini menang gitu, menguasai Romawi. Romawi percaya sama orang ini gitu. Padahal orang ini mengajarkan bidat gitu, guys. Itu poinnya. Sama seperti mereka ini sama kayak waktu dinasti Abbasiyah Mu'tazilah itu menguasai Bani Abbasiyah, Khalifah Paselupa gitu. Sama seperti itu, guys. Politik. Sehingga mereka membantai kaum Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Sama kayak mereka nih, guys. Mereka menguasai Romawi, mereka Romawi, mereka membantai Arius yang masih lurus gitu. Itu poinnya, guys. Pikiran dan berkembang sejalan dengan waktu.
Tidak ada orang yang baru menjadi Kristen langsung paham tentang Yesus. Jadi, terlepas dari Sedangkan yang baru Kristen, yang udah lama ya kayak para mualaf tuh, mereka kalau mereka belajar ya, mereka juga menjadi makin dia paham gitu. Ya, kok bisa Yesus itu Trinitas gitu kan? Bagaimana bisa gitu loh. Manusia dituhankan. Itu udah masuk akal guys gitu. Jadi orang yang pakai akalnya pun tidak akan percaya tidak akan paham ya. Karena untuk seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa orang Kristen ya kayak si Yustas itu, memang Trinitas itu nggak bisa dipakai logika gitu. Dalam artian nggak bisa dikaji pakai matematika, nggak bisa dikaji pakai ilmu alam. Ya memang nggak bisa dikaji guys. Itu berarti adalah di luar nalar gitu. Berarti harusnya imani saja, nggak logis gitu guys. kamu percaya Yesus adalah manusia, nabi, Tuhan, Allah, Nggak bisa. Kita nggak bisa percaya Yesus selain dari yang pernah diajarkan dia. Yesus yang pernah mengajarkan dia itulah nabi, utusan, guru. Dia nggak pernah ajarkan dia Tuhan. Ya sudah, kita ikuti dengan apa yang dia ucapkan dia. Dia katakan dia ajarkan sebagai nabi, oke, dia sebagai nabi, dia pernah katakan itu. Yesus sebagai guru, ya, dia pernah katakan itu. Yesus sebagai utusan, ya, dia pernah katakan itu. Sebagai Mesias, ya, dia pernah katakan itu. Tapi sebagai Tuhan, tidak. Dia tidak pernah ajarkan itu. Sebagai Allah, tidak. Dia pernah ajarkan itu. Sebagai dewa, enggak. Dia nggak pernah ajarkan itu. Jadi, ini nggak ada bisa terlepas, guys. Kita hanya mengikuti Yesus dengan ajarannya, ucapannya. Dia mengatakan siapa dirinya. Itu yang perlu. Bukan orang-orang selain dia yang mengatakan siapa dirinya, enggak. Dia yang berhak dan yang lebih tahu tentang siapa dirinya. Itu yang kita ikuti. Gitu. Ini penting ya. Mengakui Yesus sesuai dengan apa yang diajarkannya itu penting. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan lepas dari kamu percaya Yesus sebagai manusia, nabi, Tuhan. Enggak. Ini kacau nih guys. Masa kita percaya Yesus sebagai apapun? Enggak. Yesus itu hanya yang dia ajarkan saja. Itulah dia. dewa atau apapun, yang paling penting adalah dengarkan Yesus. Nah, gimana bisa dengan Yesus? Sedangkan Anda mau mengaku Yesus sebagai apapun itu. Padahal itu pernah dikatakan dia. Ingat, Yesus tuh kalau kita dengarkan Yesus, dengarkanlah kata-kata dia. Dia pernah mengatakan dirinya sebagai apa? Itu sebagai nabi, utusan, guru. Ya. Jangan dengarkan yang pernah dikatakan dia. Jadi dikatakan orang lain, itu apa? Dia Tuhan. Itu nggak pernah dia katakan. Jadi kalau dia mengajarkan untuk dengarkan Yesus, tapi faktanya dia menyuruh kita untuk tidak mendengarkan Yesus, alias mendengarkan orang lain, guys. Ini kacau logika dia nih, guys. Dan cara mendengarkan Yesus yang paling otentik adalah dengan membaca sendiri keempat Injil. Dari situ, pemahaman kamu tentang Yesus akan semakin bertambah. Ya, itu kita sudah baca, tapi jadi nggak paham, guys. Kita udah ajarkan kan, apa yang Yesus ajarkan. Yesus katakan, ikutilah ajaran orang ahli Taurat dan orang Farisi. Disuruh ikuti, laksanakan, ajarkan, guys. Ya, ajaran apa yang mereka ajarkan? Yaitu tentang hukum Taurat dan para nabi gitu. Itu ajaran Yesus itu. Ditambah dengan penggenapan. Sesuatu yang tambahan, bukan menghilangkan dari hukum Taurat itu gitu. Nah, mereka ini nggak paham. Kenapa? Mereka nggak membaca dengan teliti gitu. Dan mengadakan pencocokan. Ya, itu yang mereka sebut dengan ilmu cocokologi. Apa yang Yesus ajarkan dengan yang lainnya tuh berbeda apa tidak? Kalau nggak cocok berarti berbeda, kontradiksi, dibuang. Itu logikanya. Oh sama, ikuti. Ya orang ini Yesus ajarkan A, orang ini ajarkan A, berarti betul, cocok, ikuti. Tapi kalau Yesus ajarkan A, orang ini ajarkan B, tinggalkan. Karena nggak cocok, kontradiksi. Itu logika seperti itu, guys. Generasi kita ini sudah sangat diberikan kemudahan untuk membaca keempat Injil dibandingkan dengan generasi sebelum Nikea. Manfaatkanlah dengan baik. Lagi ya, itu kan Injil itu adalah catatan sejarah. Injil itu hanyalah kabar baik yang Yesus beritakan. Anda bisa baca, saya lupa ayatnya, tapi ini karena saya di HP ya, kalau di komputer itu belakang saya bisa breakdown ayatnya gitu. Itu dituliskan kalau Yesus, aku datang untuk memberitakan kabar baik Injil dari Tuhanku. Jadi Injil kabar baik itulah yang Yesus sampaikan, beritakan, bukan catatan sejarah, guys. Itu kan Injil. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita. Oke guys, mungkin seluruh video kita ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.